Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Tinambunan dengan NIM akhir 021. Saya dari kelas D. Sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kesehatan babi melalui mewawancarai salah satu peternak di daerah Denpasar, Bali. Baik, selanjutnya berikut adalah video wawancara yang saya lakukan saat mewawancarai salah satu peternak tersebut. Untuk hewan ini sendiri, itu vaksin itu dari umur berapa? Kalau vaksin sih setahu saya ya, karena saya tidak ini, maksudnya tidak dipelihara induk. Biasanya baru lahir akhirnya mati. Enggak nyampe bulanan, kayaknya 14 hari deh dia. 14 hari bukan, kayak seminggu dah vaksin pertama. Seminggu itu udah vaksin pertama. Terus kedua umur 14 hari kastrasi kan. Nah, seminggunya lagi umur 21 harian lah. Dia ada vaksin kedua. Tak tahu vaksin apa. Kolera ya kalau nggak salah. Oh ya, kolera. Ya, kolera. Itu ada. Ada dulu vaksin lagi satu vaksin apa namanya? Nanti kalau dia mati lagi. Apa namanya vaksin itu sampai sekarang sudah tidak optimal katanya, tidak berpengaruh, jadi nggak pernah ada vaksin. Cuma vaksin kolera doang. Itu kan mulai dari anak itu masih kayak 14 hari. Nah, 2 kali vaksinnya sebelum dia disamping. Oh, Sebelum dia Perlu disamping. cobain lagi Tapi dalam kondisi sehat ya juga. Kalau enggak ya mundur lagi dia. oke. Selanjutnya tuh dengan dari sekarang tadi kan ada isolasi gitu kan untuk hewan itu. Terus gitu. Ada nggak kandang khusus atau dibuat di mana gitu untuk hewannya? Sebelah sahapnya ya, artinya cuma yang di sebelahnya tuh. Oh, sebelah kandangnya gitu. Cuma dipagarin pakai ini aja. Kalau di peternakan itu baru ya. Coba deh di peternakan besar gitu. Kemarin mau cerita cuman ya emang jauh juga kan gitu. Cari terjadi dan ini nggak yang terlalu. Kalau di sini peternakan besar mana ya? Di Bali ya. Di Sesetan juga ada. Entahlah masih ada pada teman saya dulu. Di Jalan Pendidikan itu dia punya banyak sekali teman. Oke. Oh, untuk selanjutnya tuh ada nggak kayak program kesehatan rutin gitu yang buat baby supaya divaksin gitu kan? Kayak antibiotik gitu buat hewan kayak gini gitu supaya nggak terus kalau ada makanannya kayak. Cuma vaksin doang. Makanan itu cuma tak tambahin pigno dan disemprot rutin sama antisep. Itu aja kandangnya. Kandangnya harus sering mungkin paling 2 hari sekali tak semprot. Bisa. Aku piaan dan kandang juga harus kalau suami saya sekarang udah pensiun ya, sehari 3 kali dia bisa Pernah nggak kalau misalnya kena virus itu tuh ada induknya itu yang sampai itu gagal melahirkan itu kayak apa sih ya? Kegugur. Ya, virus mati dalam kandungan itu. Kalau saya sih nggak dengar, cuman saya pernah punya babi yang dalam kondisi hamil meninggal. Oh, Itu bukan pas, tapi belum waktunya lahir. Dia masih lagi, kalau nggak salah waktu itu masih lagi sebulan ya, lahiran aja. meninggal ya, mati ya. Karena kena virus. Temennya kan juga mati semua dia juga ikut mati. Pas lagi hamil. Kalau dia mati melahirkan karena gagal lahir itu kan ada ya. Ada. Itu belum sih belum pernah. Tapi kalau misalnya karena vaksin itu aja. Tapi itu kan setelah melahirkan. Untuk dari sana ada kena vaksin gitu, hewan baby. Ada nggak tindakan yang dilakukan gitu dari hewan terkena virus itu? Kasih obat apa gitu kalau nggak tahu? Kalau obatnya sih saya juga kurang tahu ya, karena dokter hewannya yang ngasih. Paling dikasih antibiotika sama vitamin loh. Sudah belajar obat ya? Kalian? Udah mulai. Belum, babi. Nggak paling kalau antibiotik pernah. Oh ya itu. Ya kan baru bakteri sama virus. Iya. Ya penyakit kan cuma bakteri sama virus doang kan? Iya sih. Berarti kalau misalnya berarti ada gitu ya kayak kita sama-sama ke dokter hewan gitu kalau misalnya. Iya, ada dokter hewan panggilan yang saya pegang misalnya. Untuk hewan yang baru lahir nih Bu, pasti kan ada tuh plasenta itu yang kayak masih di sana. Itu ibu potong apa ibu biarin apa gimana? Loh, plasentanya dia lepas sendiri bisa. Oh, biarin gitu maksudnya lepas sendiri gitu. Iya, lepas sendiri. Oh, nggak perlu dipotong Iya. gitu. Karena juga kan ada yang emang kayak. Oh iya, diambil Iya. dipotong ya, dia langsung potong. Paling saya cuma potong giginya doang. Oh, jadi plasenta itu nggak perlu dipotong biarin Iya. gitu ya Bu? Dibiarin kan lepas sendiri kan. Kecuali dia panjang sekali. Iya. Takut juga kalau dipotong nggak keluar darah.
Karena kemarin juga orang tua kan punya peternak babi juga, cuman juga ini dari cuman ada juga yang itu dipotong. Ya biasanya kalau ternak besar itu dipotong ya, setahu saya dipotong-potong. Paling saya cuma potong giginya doang, pakai potongan kuku kan kayak Untuk dari spesies itu kan ada cuma lebih dari satu ya tadi yang sudah tanya. Kalau dari ibu sendiri sebagai pengalaman untuk yang ternak babi itu ada nggak spesies dari hewan yang rentan kena penyakit virus gitu? kalau yang rentan sih lebih yang begitu Iya, itu rentan. rentan sama virus itu. Baik, setelah melihat dari video wawancara tersebut, saya memiliki beberapa pembahasan yang saya akan jelaskan mengenai informasi peternak maupun informasi ternak dan juga mengenai informasi penyakit pada ternak tersebut. Baik, yang pertama informasi peternak. Yaitu untuk nama dari peternak ini adalah Ibu Niluh Gede Sukami dengan usianya itu 55 tahun yang lahir pada tahun 1970 dan juga mulai beternak pada tahun 1998 dengan bekerja sambilan yaitu memiliki kos yang berada dekat dengan ternak hewan Ibu Sukami tersebut. Dan untuk keluarganya sendiri dia memiliki 2 anak, 1 cowok dan 1 cewek. Dan untuk alamatnya itu berada di Denpasar, daerah Biau. Baik, selanjutnya informasi ternak. Untuk informasi ternaknya tersebut, untuk jenis babi yang diternak oleh Ibu Sukami ini adalah jenis campuran, yaitu ada Duroc dan Lendris. Dan untuk jumlahnya itu ada 5 ekor, yaitu 3 jantan dan 2 betina. Dan untuk pakannya sendiri ada dari limbah rumah makan, sentrat dan juga ampas tahu. Dan untuk umurnya sendiri ada 3,5 bulan dengan tanpa induk. Jadi Ibu Sukami ini tuh membeli hewan ternak babinya itu langsung dari anakan atau bibit. Untuk lokasi ternaknya sendiri berada dekat dengan belakang rumah, dan untuk tipenya sendiri yaitu meat atau pedaging, dan untuk skalanya itu skala rumah tangga, dan untuk masa kawinnya itu adalah setelah birahi setelah umur 21 hari. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan untuk informasi ternak. Yang pertama adalah induk. Jadi dulu Ibu Sukami itu pernah memelihara induk dan juga anak babi, tapi sekarang itu lebih fokus ke anak babi saja. Untuk induknya sendiri dulu tuh dapat melahirkan sekitar 20-an bahkan lebih, dan juga dapat melahirkan sekitar normalnya itu 8-10 ekor. Dan saat melahirkan induk babi ini tuh dapat stres dan menyebabkan dia itu tidak mau menyusui. Untuk anak babinya sendiri ada yang pernah meninggal saat sudah dilahirkan, dan juga saat lahir itu diberikan jerami dan juga pengamatan seperti lampu. Dan juga saat bayinya itu banyak dan melebihi kapasitas, yaitu sekitar 20-an lebih, anak bayi babi tersebut itu tidak dikasih susu tambahan. Baik, selanjutnya informasi penyakit ternak. Untuk hewan ternak dari Ibu Sukami itu telah divaksin yaitu 2 kali pada umur 14 hari, dan akan lanjutkan vaksin kedua yaitu setelah seminggu kemudian. Terus untuk kandang isolasinya itu ada yaitu sekitar 1 kandang yang berada dekat di samping kandang hewan ternak tersebut. Dan untuk penyakitnya itu ada penyakit virus kolera dan juga African Swine Fever. Terus untuk program kesehatannya, Ibu Sukami itu memberikan pembersihan kandang dengan TM4 dan juga antiseptik, dan juga dengan pemberian antibiotik dan juga vitamin. Dan juga Ibu Sukami itu bekerja sama dengan dokter hewan. Selanjutnya untuk pemberian obat cacing, Ibu Sukami memberikan obat cacing yaitu berupa Hipomek dengan cara injeksi, dan diberikan setelah disapi sekitar 1 kg untuk per 30 gram. Dan untuk penanganan hewannya sendiri, Ibu Sukami mengubur hewan yang terkena penyakit virus saat mati di belakang kandang dari hewan ternak tersebut. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari wawancara tersebut, yaitu babi ini dipelihara untuk tujuan usaha, dan babi yang siap untuk dijadikan bahan pangan itu akan dijual ke tempat usaha makanan yang berada dekat dengan tempat ternak tersebut. Dan hewan dari ternak tersebut juga pernah mengalami kegagalan terhadap peternak babi, yaitu saat banyaknya babi yang sakit saat terkena penyakit virus, yaitu salah satunya kolera, yang bahkan membuat babi tersebut sampai mati. Bahkan juga peternak ini tuh memelihara cukup baik babi yang dapat melahirkan sekitar 10-an bahkan lebih saat sekali melahirkan, walaupun pernah hanya melahirkan sekitar 3 anak babi dalam sekali melahirkan. Dan peternak ini tuh lebih cenderung membiarkan plasentanya putus daripada dipotong saat anak babi tersebut melahirkan. Dan juga peternak ini tuh tidak hanya memelihara 1 jenis babi, melainkan memelihara lebih dari 1 jenis babi. Baik, sekian dari informasi yang saya jelaskan mengenai manajemen kesehatan babi melalui wawancara salah satu peternak. Jika ada kata yang salah atau kurang mengerti atau kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om.